Nah, terus di sini aku mau jelasin konsep yang kedua, penggunaan atau. Jadi kalau penggunaan atau dan. Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan jika P maka Q, itu tuh bisa dibilang kondisinya P dan Q. Contoh, jika hujan maka jalan basah. Itu tuh bisa diubah hujan dan jalan basah. Itu sah-sah aja, itu nggak masalah. Jadi kondisi jika P maka Q itu bisa dibuat P dan Q. Atau kalau penggunaan atau itu gini. Jadi di kondisi ini, bentar mana ya? Di kondisi ini yang kulingker ini nih, itu kan yang bisa diambil kesimpulan kan cuma jika P atau negasi Q. Nah, ini bisa kita ambil kayak gini. Ini bisa kita ambil kondisinya P yang awal ini P atau Q, negasi Q. Jadi berlawanan. Coba kita tuliskan ke dalam kalimat. Jika hujan itu P, berarti hujan atau jalanan tidak basah. Tidak basah. Nah, ini bisa digunakan. Hujan atau jalanan tidak basah ini bisa digunakan sebagai sebuah kesimpulan. Jadi, penggunaan atau itu pasti bermakna berlawanan. Hujan atau jalan tidak basah. Apapun itu pokoknya harus berlawanan. Entah itu P sama negasi P, atau P sama negasi Q, atau Q sama negasi Q. Itu intinya berlawanan. Bebas mau P atau negasi P, mau P atau negasi Q, atau Q atau negasi Q. Intinya harus berlawanan. Nah, penggunaan atau ini digunain kalau opsinya yang tersedia itu cuma atau. Kadang tuh ada kayak gini soalnya. Kalau penggunaan dan itu mengikat, dan kalau penggunaan atau tuh berlawanan. Contoh, aku adain kasus. Jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S. Ini bisa dibilang kesimpulannya P dan S. Dan ini searah, atau kalau misalkan mau dibuat berlawanan P atau negasi S. Ini benar, ini juga benar. Jadi harus ingat-ingat, kalau dan itu berarti dia sejalan, kalau atau tuh berarti dia berlawanan. Gitu. Ini konsep yang benar-benar konsep dasar. Kalau kamu belum paham, kamu pahamin aja benar-benar konsep dasar ini. Kalau ada yang bingung, ditanyain aja nggak apa-apa. Soalnya dengan paham konsep yang aku jelasin secara singkat ini, insya Allah bisa paham seluruh soal silogisme. Kadang tuh kalau kita belajar silogisme tapi pakai rumus-rumus tuh kan bingung. Nah, kalau aku pakai kata kunci belajarnya. Kalau aku ngajarin orang tuh pakai kata kunci. Jika hujan maka basah. Ini benar-benar kata kunci yang bisa bikin ingat banget, enak banget ini kuncinya. Aku waktu itu juga, jujur aku nggak belajar silogisme sih, tapi aku berusaha mempelajari silogisme. Jadi aku nggak nyari tahu rumus-rumus silogisme, tapi aku cari tahu gimana cara silogisme itu bekerja, gimana cara logika itu bekerja dengan kalimat jika hujan maka basah gitu.